Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 25 Juli. Kebangkitan rohani saya. Galatia 2 ayat 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Peristiwa di mana ibu saya bunuh diri sangat mengguncang hidup saya. Reaksi pertama saya adalah kaget, kemudian penyangkalan, lalu kemarahan. Bagaimana dia bisa melakukan ini pada saya, pada anak-anak saya? Lalu rasa bersalah. Mengapa saya tidak melakukan sesuatu yang lebih? Saat saya mencoba menyatukan bagian-bagian hidup saya mempertanyakan peran Tuhan dalam penderitaan ibu. Dia menderita manik depresif. Dan pilihan selanjutnya untuk mengakhiri hidupnya. Secara membabi buta, saya hanya melihat dua pilihan. Satu, Tuhan tidak menggenapi janjinya untuk tidak membiarkan cobaan apapun melebihi kemampuan ibu. Atau dua, ibu hanya gagal. Apapun yang terjadi, itu adalah situasi yang kalah. Entah Tuhan atau ibu yang menjadi kacau. Dan kesimpulan itu hampir menghancurkan hubungan saya dengan Tuhan. Selama 1 atau 2 tahun berikutnya, saya benar-benar bergumul dengan kehidupan rohani saya. Melihat kembali ke belakang, saya pikir itu adalah kombinasi dari kehidupan rohani saya yang relatif steril sebelum kematian ibu bunuh diri. Dan pertanyaan selanjutnya yang terlintas dalam pikiran saya tentang peran Tuhan dalam hidup kita. Juga saya menghadiri gereja impersonal besar di mana saya tidak memiliki kelompok pendukung untuk mendengarkan, memberi semangat, dan menegaskan kepada saya kebenaran bahwa Tuhan mengasihi dan iblis menghancurkan. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya hampir menyerah pada Tuhan. Saya terus ke gereja, tetapi terutama demi anak-anak. Meskipun saya sedang berjuang, saya tetap percaya pada Tuhan supaya anak-anak tetap terhubung kepada Tuhan. Saya tidak menginginkan mereka bertumbuh dewasa dengan tidak pergi ke gereja karena saya. Sebelum membuat pilihan terakhir untuk melarikan diri dari Tuhan, saya berkomitmen untuk membaca dan menyelidiki kembali Alkitab. Saya membaca buku karya Philip Yancey, Where is God When It Hurts? Itu sangat membantu saya untuk bangun dan mencium aroma mawar. Keluarga saya juga mulai menghadiri gereja yang lebih kecil, di mana saya terlibat dan berteman dengan orang-orang yang mengasihi saya apapun yang terjadi, dan saya mulai terapi. Selama 5 tahun terakhir ini, saya benar-benar menjadi hidup kembali secara rohani. Saya mendapat manfaat dari 4 kelompok kecil, 1 kelompok pemulihan sekuler, dan 3 kelompok berbasis spiritual. Saya bersuka cita melalui renungan dan doa yang jauh lebih bermakna, dan saya menjadi jauh lebih aktif di gereja saya. Sungguh luar biasa, suatu kebangkitan rohani bagi saya pribadi. Saya bertanya-tanya, mengapa saya memerlukan waktu begitu lama, 30 tahun, untuk terhubung dengan Tuhan? Doa kita hari ini, ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau mempunyai pundak yang besar dan kuat untuk bersandar ketika saya merasa lemah. Engkau dengan sabar mendengarkan saya ketika saya mempertanyakan Engkau dan jalan-jalan-Mu, dan Engkau mengasihi saya bagaimanapun situasinya. Amin.